Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2723 hari, Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat 14 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa jemaat dan hamba Tuhan harus bersinergi dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lihat apa peran hamba Tuhan dan apa peran jemaat. Kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat terlebih dahulu peran hamba Tuhan. Yang pertama, saudara, hamba Tuhan itu harus fokus melayani umat. Amin. Saya perhatikan ayat 14 di sana dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa Rasul Paulus, dia fokus melayani umat Tuhan walaupun dia dalam keadaan susah. Tapi dia fokus melayani umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bagi satu kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan. Tahun 2015 sampai tahun 2022, selama kurang lebih 7-8 tahun terakhir, saya bekerja di salah satu PT milik dari saudara saya sendiri yang bergerak di bidang pengamanan, PT outsourcing yang cukup besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengambil bagian dalam pekerjaan itu? Karena saya berpikir uang yang saya dapatkan sebagai seorang pendeta perintisan tidak cukup untuk menyekolahkan anak-anak saya. Saya berpikir ini nggak cukup, makanya saya perlu ambil pekerjaan sampingan untuk mensupport baik itu keuangan keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu saya mulai tidak fokus dalam pelayanan. Karena kalau sudah bekerja, ngurus orang banyak, pulang saudara pasti
tenaga terkuras, pikiran juga membuat lelah, sehingga dalam pelayanan juga kurang greget, kurang fokus, sudah, karena sudah terlalu capek dalam bekerja. Karena terlalu fokus bekerja, akhirnya pelayanan terabaikan. Saya mau katakan Tuhan Yesus sungguh sangat teramat baik bagi kita, amin. Sehingga Tuhan menyadarkan saya untuk fokus pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2022 saya mengambil satu keputusan yang tepat. Saya harus meninggalkan pekerjaan dan saya mau fokus melayani Tuhan karena saya hamba Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya dan fokus melayani umat Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah saya hitung-hitung, apa yang saya dapatkan, gaji, bonus dalam pekerjaan. Saudara, setelah saya tinggalkan pekerjaan itu, saya fokus melayani jemaat. Apa yang terjadi? Semua yang saya dapatkan di pekerjaan itu, Tuhan berikan di saat saya fokus melayani umat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hamba Tuhan, fokus melayani umat Tuhan, maka Tuhan yang akan urus hidupmu, keluargamu, segala kebutuhanmu, Tuhan yang akan urus. Tuhan yang akan sediakan. Tuhan yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Amin. Asalkan kita apa? Fokus melayani umat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita lihat peran hamba Tuhan yang kedua. Hamba Tuhan harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah perhatikan ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Haleluya. Saudara, hamba Tuhan harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau mau melihat Allah bekerja dengan luar biasa dalam pelayananmu, menuai jiwa-jiwa, ya saudara harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau saudara mau supaya saudara pelayanan hebat, jiwa-jiwa banyak datang beribadah dalam pelayananmu, tapi saudara tidak menginjil, saudara itu namanya perampok, saudara. Karena ada juga gereja-gereja yang menerapkan itu kan. Baru 1-2 bulan buat ibadah, tiba-tiba sudah ribuan orang datang. Dari mana mereka, saudara? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi beritakan kabar baik. Banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar Injil. Mereka yang harus kita sampaikan berita sukacita itu. Bukan sibuk memindahkan dari jemaat A, B, C untuk pindah ke gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Saudara pikir Tuhan senang kalau melihat saudara berhasil mengajak jemaat dari gereja A, B, C, D ke gereja saudara. Saudara pikir Tuhan senang? Tuhan menangis melihat hal-hal seperti itu. Saudara lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pergi beritakan Injil. Amin. Sampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang yang terabaikan. Mereka harus mendengar Injil. Amin. Haleluya. Dan hamba Tuhan harus melaksanakan perintah amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Haleluya. Peran hamba Tuhan yang ketiga. Hamba Tuhan harus setia melayani jiwa-jiwa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teladan Yesus, Tuhan Yesus setia sampai mati. Demikian juga para rasul, bapak-bapak gereja, setia sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan,
sebagai hamba Tuhan, saudara harus setia melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Haleluya. Itu peran hamba Tuhan. Fokus melayani jiwa-jiwa. Harus melaksanakan perintah amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, setia melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Sekarang kita melihat peran dari jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat peran jemaat, mereka harus menjadi bagian dalam pelayanan. Amin. Mereka harus menjadi bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan hamba Tuhan semua yang mengerjakan. Itu one man show, saudara. Kalau yang mengerjakan itu one man show, wah itu bahaya, saudara. Cepat dipanggil Tuhan itu, hamba Tuhan saudara. Dan banyak hamba Tuhan yang one man show setelah dia mati, pelayanan bubar. Karena apa? Hamba Tuhan one man show. Seharusnya hamba Tuhan itu mengajarkan kepada jemaat bagaimana melayani Tuhan. Amin. Saudara, jemaat harus mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saudara, kemarin kami melaksanakan Natal bersama dengan gereja-gereja dan pengusaha-pengusaha Kristen yang ada di Bali. Dan ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Pengusaha-pengusaha, mereka bersaksi bahwa melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan yang luar biasa buat mereka. Di tengah-tengah kesibukan mereka, saudara, mereka mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu baru jemaat yang bertumbuh, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, oh haleluya. Kita jadi berkat bagi lingkungan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya rindu melayani. Saudara ambil keputusan mulai sekarang. Saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Sekecil apapun itu, saudara yang dipercayakan kepada saudara, kerjakan secara totalitas. Maka Tuhan yang akan promosikan saudara. Amin. Haleluya. Saudara, peran yang kedua dari jemaat. Jemaat harus menjadi penopang pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita melihat di sini ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara, mari jadi jawaban untuk pekerjaan Tuhan ini. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan, topang pekerjaan Tuhan, topang hamba Tuhan. Saudara, mereka hamba Tuhan sudah mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani umat Tuhan. Tugas saudara sekarang, topang hamba Tuhan saudara. Amin. Topang pelayanan. Kalau saudara diberkati, saudara harus menopang pekerjaan Tuhan di mana saudara berjemaat. Amin. Kalau saudara diberkati lebih, ya tidak salah untuk menopang juga pelayanan-pelayanan di luar gereja saudara. Bapak Ibu Saudara, itu peran jemaat. Saudara harus menopang pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, peran jemaat harus memberkati hamba Tuhan. Di saat saudara memberkati hamba Tuhan, saudara, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan siapa? Keuntunganmu. Bukan keuntungan Rasul Paulus. Artinya, ketika saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menopang hamba Tuhan, menopang pelayanan,
memberkati hamba Tuhan, memberkati gereja Tuhan. Saudara, itu akan memperbesar keuntunganmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di saat saudara memberkati pekerjaan Tuhan, saudara akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara bayangkan. Itu yang Tuhan berikan buat saudara yang cinta pada pekerjaan Tuhan, yang memiliki hati untuk mensupport, untuk menopang hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan balas dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa yang menjadi peran hamba Tuhan, apa yang menjadi peran dari jemaat. Kita belajar peran hamba Tuhan harus fokus melayani umat Tuhan. Beri mereka makanan-makanan rohani. Amin. Maka mereka akan bertumbuh dan mereka akan jadi berkat untuk pelayanan. Hamba Tuhan harus fokus melayani umat Tuhan. Yang kedua, peran hamba Tuhan harus melaksanakan perintah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Harus beritakan Injil, beritakan kabar sukacita ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara senang kan dapat hadiah, wah pasti saudara akan cerita ke sana kemari. Saudara mendapat hadiah kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau bicara tentang anugerah itu hadiah yang tidak layak, tidak pantas kita terima, tapi kita menerimanya. Saudara harus bersaksi, ceritakan tentang berkat yang saudara terima, yaitu berkat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui apa? Pemberitaan Injil. Kita semua diselamatkan karena pemberitaan Injil kan? Makanya saudara harus memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Dan yang ketiga saudara, peran hamba Tuhan harus setia melayani jiwa-jiwa. Haleluya. Peran jemaat dari firman Tuhan ini kita belajar. Harus menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Yang kedua harus menjadi penopang hamba Tuhan, harus menjadi penopang pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, seorang jemaat perannya harus memberkati gereja, harus memberkati hamba Tuhan. Di saat saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan, memberkati pelayanan, memberkati hamba Tuhan, Tuhan akan balas dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel
Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.